Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari ini kita masih terus melanjutkan pembahasan kita tentang puasa dan kesehatan ya. Dan secara garis besar sudah kita sampaikan dan kita sekarang tinggal mendalami pernik-pernik ya yang ada pada petunjuk-petunjuk guidance ya tentang bagaimana kita puasa yang sehat, puasa yang maksimal, puasa yang produktif, puasa yang penuh berkah ya, puasa yang tidak menjadikan kita ini loyo ya. Baik ya, ada salah satu anjuran ya di dalam kita memilih makanan ketika berbuka puasa maupun juga ketika makan sahur ya. Salah satu anjuran yang selalu disampaikan adalah kita diminta atau dianjurkan supaya puasa kita ini sehat, puasa kita ini kuat, puasa kita ini produktif adalah memilih makanan-makanan yang tinggi kadar proteinnya ya. Nah, pada podcast kali ini kita mencoba mendalami itu ya. Kenapa sih ketika puasa kita perlu makan makanan yang berprotein tinggi, bukan yang berlemak tinggi, bukan yang bergula tinggi, ya, tetapi yang berprotein tinggi. Ya. Nah, pada ini kali ini kita akan membahas itu ya, kenapa kita perlu sumber makanan protein yang tinggi saat berbuka puasa maupun juga saat kita makan sahur ya. Jadi yang pertama ya, dengan kita mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi maka akan membantu pertumbuhan dan memelihara tubuh. Tubuh membutuhkan protein untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan ya. Namun protein tubuh harus berada dalam kondisi pergantian yang konstan. Di dalam keadaan normal, tubuh memecah jumlah protein yang sama yang digunakannya untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Ya, di lain waktu, itu juga memecah lebih banyak protein daripada yang biasa dibuat, sehingga kebutuhan protein tubuh akan meningkat. Oleh karena itu, saat berpuasa, kita ini jadi lebih membutuhkannya karena bisa saja ada jaringan yang rusak akibat berpuasa ya. Kondisi ini juga biasanya terjadi saat kita sedang sakit ya. Makanya kalau kita sakit, banyak para petugas kesehatan khususnya dokter, perawat yang menganjurkan untuk kita banyak-banyak mengkonsumsi protein ya. Salah satunya adalah kita memperbanyak makan putih telur ya. Jadi putih telurnya itu yang kandungan proteinnya sangat tinggi. Demikian juga hari-hari ini kita juga sering dianjurkan untuk makan ikan gabus ya. Ikan gabus karena kandungan protein pada ikan gabus ini cukup tinggi. Baik pada ketika kita sedang sakit maupun kita pasca mengalami operasi, karena itu untuk pembentukan jaringan. Nah, ketika kita puasa itu juga saat puasa itu tentu keadaannya menjadi istimewa sehingga mungkin banyak sel-sel yang rusak di bulan puasa itu menjadi lebih banyak gitu ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita harus banyak memilih makanan yang tinggi proteinnya. Orang yang pulih dari cedera atau operasi juga orang dewasa dan atlet ya, yang lebih tua juga membutuhkan lebih banyak protein ya, apalagi dengan usia semakin tua ya seperti saya gitu ya, dan juga saudara-saudara kita yang lain ya. Jadi makin tua itu kita juga lebih banyak dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi protein ya, jangan lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat dan lemak ya. Proteinlah yang banyak gitu ya.
Sehingga kita selalu dianjurkan untuk makan daging yang tanpa lemak, ya, tanpa kulit gitu ya. Yang kadang-kadang memang kurang dari sisi rasa, memang kadang-kadang kurang enak kalau lemaknya sedikit itu. Tapi ya orang demi kesehatan, saya kira segala sesuatu ya harus kita upayakan, gitu ya. Kemudian kenapa kita butuh protein banyak saat puasa? Karena akan membantu mengurangi kelebihan lemak tubuh ya. Hati-hati saat memilih makanan untuk berbuka puasa ya. Jika pilihan tidak tepat, maka hal yang ada malahan berat badan jadi bertambah. Jadi hindari terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkarbohidrat saat berbuka puasa. Jadi American Journal of Nutrition, American Journal of Clinical Nutrition mengungkapkan ya, mendapatkan asupan protein mampu mengurangi kelebihan lemak tubuh, meningkatkan komposisi tubuh, dan menekan nafsu makan agar tetap terkendali. Hal ini bertujuan untuk mencegah berbuka puasa secara berlebihan yang akhirnya bisa mengakibatkan begah ya. Jadi istilahnya orang itu rasa kenyang karena protein itu jauh lebih awet ya dibanding rasa kenyang karena karbohidrat ya. Kemudian kenapa kita butuh konsumsi protein yang tinggi pada bulan Ramadan ini? Karena konsumsi protein yang tinggi akan menyebabkan reaksi biokimia. Enzim adalah protein yang membantu ribuan reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh dan di luar sel. Struktur enzim memungkinkan mereka untuk bergabung dengan molekul lain di dalam sel yang disebut substrat, yang mengkatalisis reaksi yang penting untuk metabolisme tubuh. Enzim juga berfungsi di luar sel seperti enzim pencernakan seperti laktase dan sukrase yang membantu mencerna gula. Ya. Beberapa enzim juga memerlukan molekul lain seperti vitamin atau mineral agar reaksi berlangsung. Nah, beberapa fungsi tubuh yang bergantung pada enzim yang dihasilkan dari protein antara lain pencernakan, ya, produksi energi, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Kekurangan protein bisa menyebabkan produksi enzim terhambat dan kemudian bisa menyebabkan berbagai penyakit. Ya, jadi ini ada kaitannya antara protein dengan reaksi biokimia, gitu ya. Kemudian kenapa kita penting untuk mengkonsumsi protein yang lebih banyak pada bulan puasa adalah untuk menyeimbangkan cairan. Protein juga berfungsi dalam mengatur proses tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan. Albumin dan globumin adalah protein dalam darah yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan menarik dan menahan air. Jika kamu tidak makan cukup protein, kadar albumin dan globumin akhirnya menurun. Akibatnya protein-protein ini tidak lagi dapat menyimpan darah di pembuluh darah. Dan cairan dipaksa masuk ke ruang di antara sel-sel. Dan ketika cairan terus menumpuk di ruang-ruang di antara sel-sel, terjadilah pembengkakan atau edema, khususnya di daerah perut. Ya, jadi, nah ini ya edema di daerah perut inilah yang kemudian juga bisa menjadi penyakit atau ya minimal perut kita menjadi buncit gitu ya. Maka salah satu menghindari perut buncit ya makanlah banyak-banyak protein. Kemudian kenapa kita harus banyak mengkonsumsi protein pada bulan puasa adalah karena bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein membantu membentuk imunoglobulin ya, atau antibodi untuk melawan infeksi. Antibodi adalah protein dalam darah yang membantu melindungi tubuh dari ancaman bahaya seperti bakteri dan virus. Setelah tubuh menghasilkan antibodi terhadap bakteri atau virus tertentu yang dapat merespon dengan cepat saat agen penyakit tertentu menyerang tubuh. Hasilnya tubuh mengembangkan kekebalan terhadap penyakit. Jadi itulah 5 alasan, 5 sebab ya kenapa kita harus mengkonsumsi protein yang tinggi di saat kita berpuasa. Sesungguhnya di luar bulan puasa pun juga kita harapkan protein yang tinggi ya. Nah, ini juga yang menjadi PR kita ya, karena tentu
ya saya kira kemajuan hari ini sudah cukup bagus lah ya. Saya kira harga ayam juga sudah ya jauh lebih terjangkau dibanding dulu ya. Kalau dulu harus kan ayamnya ayam kampung kan gitu ya, dan cukup mahal gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan ya. Kenapa kita butuh banyak protein di waktu bulan puasa, karena 6 alasan tadi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.